Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dita Amelia selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Adila Salsabila sebagai presentator dan juga narasumber. Lalu yang terakhir ada Cece Purnama, namun mohon maaf, eh, tidak bisa hadir pada presentasi hari ini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Perspektif Hukum Perikatan Terhadap Keabsahan Jual Beli Melalui Internet. Untuk mempersingkat waktu, mari saya persilahkan kepada presentator untuk menjelaskan atau memaparkan materi. Baik, latar belakang. Perkembangan dalam teknologi informasi serta komunikasi telah menghasilkan transformasi penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, terutama dalam transaksi jual beli. Cara jual beli yang dahulu dilakukan secara tradisional sekarang dapat dilaksanakan secara daring menggunakan platform digital. Situasi ini telah menciptakan peluang usaha yang lebih besar dan lebih efisien bagi penjual maupun pembeli. Namun di balik kemudahan dan efisiensi ini, timbul berbagai tantangan dan pernyataan yang berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli secara online dari perspektif hukum perikatan. Adapun rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama, bagaimana pengaturan hukum perikatan dalam jual beli melalui internet menurut hukum positif di Indonesia. Lalu selanjutnya, bagaimana penerapan hukum perikatan terhadap keabsahan transaksi jual beli sepeda motor secara online dalam kasus sindikat penipuan di Jawa Barat. Pembahasan 1. Transaksi secara elektronik ini telah diatur secara menyeluruh oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya disebut UU IT. Menurut pasal 47 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang pelanggaran sistem dan transaksi elektronik atau PPPST, kontrak elektronik dianggap sah jika terdapat konsensus antara para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang kompeten atau dapat berwenang sesuai dengan perundang-undangan, terdapat objek tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan norma sosial dan ketertiban umum. Transaksi jual beli secara online pada dasarnya merupakan transaksi atau kontrak jual beli pada umumnya hanya dilakukan secara online oleh karena dalam hal kontrak tetap mengacu pada KUH Perdata. Lalu pembahasan 2, dalam hukum perikatan telah diatur bahwa transaksi jual beli harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli, kecakapan hukum dari para pihak yang terlibat, objek perjanjian yang jelas, sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum. Namun pada kasus ini transaksi dilakukan oleh sindikat penipuan tidak memenuhi unsur kecakapan. Dan sebab yang halal, penjual bukanlah pemilik dari kendaraan yang ditawarkan, sehingga transaksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, tindakan mereka tergolong sebagai penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Saudari Leli, saya persilahkan. Kenalkan, saya Leli dari kelompok 3. Baik, izin bertanya kepada kelompok Adila, mengapa kontrak online tetap harus merujuk pada KUH Perdata? Terima kasih. Baik, kepada Saudari Rinjani, saya persilahkan.
Dari Rinjani, saya persilahkan. Saya Rinjani Cynthia Lestari dari kelompok 10 izin bertanya, dalam kasus sindikat penipuan sepeda motor online, unsur apa saja yang tidak terpenuhi dalam perikatan hukum? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Pertanyaan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para audiens yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu yang diajukan oleh Saudari Leli, yakni mengenai mengapa kontrak online tetap harus merujuk pada KUH Perdata. Alasannya, karena meskipun transaksi dilakukan secara digital, substansi hukum perikatan masih mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Hal ini menjamin bahwa meskipun medianya digital, prinsip hukum tetap mengacu pada KUH Perdata agar hukum tersebut tetap terjaga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada sanggahan, apakah cukup, Saudari Leli, atau ada tambahan lagi? Apakah cukup? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rinjani. Jawabannya adalah unsur yang tidak terpenuhi adalah yang pertama, kesepakatan yang sah. Kenapa? Karena terjadi melalui tipu daya. Yang kedua, sebab yang halal. Karena tujuan pelaku adalah untuk menipu atau melakukan manifestasi. Lalu sehingga transaksi tersebut tidak sah secara hukum perdata. Apakah cukup? Baik, terima kasih karena sudah bertanya. Maka kesimpulannya, keabsahan transaksi jual beli secara online dalam perspektif hukum perikatan di Indonesia dalam era digital, perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik memiliki legitimasi hukum yang sama dengan perjanjian konvensional selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Namun, kasus sindikat penipuan jual beli sepeda motor online di Jawa Barat ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum bagi konsumen. Kurangnya verifikasi identitas penjual dan kesadaran hukum masyarakat telah menyebabkan banyak korban mengalami kerugian. Regulasi seperti UU ITE
dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ada untuk mengatur dan memberikan perlindungan, tetapi implementasi dan penegakan masih menghadapi berbagai tantangan. Baik, karena sesi presentasi sudah selesai dan karena presentasi selesai, kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.